Baik, berarti itu untuk awal dulu berarti, Bu. Jadi Heeh. baru kita sekarang masuk ke untuk wawancara lebih mendalamnya ya, Bu, ya. Oke. Jadi perkenalkan nama saya Abdul Obed Sabat, Bu. Om Swastiastu. Selamat sore. Jadi di Surya sini Beb. saya yang bisa dipanggil Obed itu adalah mahasiswa semester 7 dari program studi musik dan kebetulan sedang menjalankan program skripsi, Bu, dan program magang di Bali TV, program magang Bakti Kerja. Jadi eh, saya mewawancarai Ibu kali ini itu adalah untuk keberfungsian sebagai narasumber dalam skripsi saya, Bu, gitu. Dan juga melihat pandangan Ibu sebagai juga untuk penikmat dari hasil mixing yang telah disajikan dalam acara kemarin itu Kuis Pakis Bali. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, Bu, langsung saja. Bagaimana teknik pengaturan mixing terhadap ekualisasi audio alat musik akustik yang Ibu ketahui secara umum? Kalau mixing untuk alat musik akustik itu memang harus harus di ini ya apa namanya disambungkan gitu. Jadi untuk peserta yang menggunakan alat akustik harus melapor ke kita dulu gitu loh. Harus melapor ke kita dulu, kemudian kayak kabel-kabelnya harus dipersiapkan. Kalau memang mereka tidak membawa, kita juga tetap siapkan untuk itu. Jadi itu mencegah untuk alat musik akustik itu masuk teredam gitu loh. Jadi ketika kita syuting mungkin akan kedengaran maksimal. Namun itu audio tidak akan ditangkap ketika kita sudah proses rekaman. Jadi pas recording itu alat musik akustik itu tidak akan masuk gitu. Kalaupun masuk hanya seperti atmosfer gitu, hanya sedikit saja. Gitu. Jadi ketika peserta menggunakan alat musik akustik harus dipersiapkan untuk audio ke kamera atau ke proses recordingnya. Seperti itu. Jadi selama ini kalau misalnya para peserta menggunakan alat musik akustik, kita tetap maksimal audionya untuk sampai ke TV gitu. Oke. Berarti di sini proses recording Ibu maksud adalah bagaimana ketika suara dari peserta Alat musik itu akustik. dapat dimasukkan menjadi proses mixing yang baik, berarti kayak gitu ya, Bu, maksudnya? Ya, jadi Oke. semua harus terkoordinasi antara peserta dan pihak kru, jadi bagian audio man-nya gitu. Berarti seorang audioman juga harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dari peserta yang mengikuti acara berarti, Bu? Tidak juga, tidak juga. Jadi sebelum acara itu berlangsung, kan kita sudah gladi. Jadi kita infokan ke mereka gitu. Jadi kepada para peserta, jika rekan-rekan semuanya akan menggunakan alat akustik, kemudian alatnya itu ada berapa, itu infokan ke kami. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi diinfokan ke kita. Jadi kayak misalnya bawa gitar bolong atau bawa apa namanya itu itulah pokoknya Ala itu musik karawitannya Bali gitu misalnya. seperti itu harus kita infokan. Oke. Jadi khusus untuk gitar sama apa sih namanya tuh kajon itu ya. Oke. Kajon itu drum akustik itu diinfokan ke kita. Tapi kalau macam gamelan atau suling atau apa kan nggak perlu. Oke. Makanya untuk penggunaan alat akustik ketika yel-yel berlangsung, kita pas gladi itu infokan untuk berdiri di dekatnya yang menggunakan clip on gitu. Tujuannya supaya audionya merata. Audionya merata. Jadi pas gladi kan kita coba itu yel-yelnya. Kemudian posisi pemegang alat musik entah itu suling, entah itu yang lain-lain gitar segala macam itu kita tes dulu gitu. Yang bagian audioman kan akan mengecek ini kurang masuk nih, misalnya serulingnya kurang masuk atau gitarnya kurang masuk. Kalau gitar karena sudah audionya langsung nyambung ke sana aman dia. Tapi kalau macamnya seruling kemudian yang kendang itu kita dekatkan ke yang menggunakan clip on. Gitu. Jadi jadi posisinya itu mendekat
di sekitar yang dimana dekat dengan mic, di situ kita taruh posisinya. Jadi ketika geladi itulah formasi pas yang mereka bentuk kita ubah-ubah gitu loh, menyesuaikan dengan audio. Jadi mensiasati audio itu agak balance ketika di TV. Baik, terus kita lanjut untuk pertanyaan keduanya, Bu. Bagaimana teknik pengaturan mixing terhadap ekualisasi audio mic todong? Jadi untuk pertanyaan kedua lebih fokus kepada mic todongnya berarti, Bu. Itu untuk keseluruhan apa untuk quiz? Untuk keseluruhan dulu, Bu, secara umum. Itu untuk standar broadcast ya? Standarnya, Bu. Oke. Kalau untuk mic todong itu paling deket, jadi satu untuk audio itu bisa masuk itu segini. Jadi jaraknya itu tidak perlu harus begini ya. Kalau seperti mic untuk nyanyi itu yang sensitif itu, tapi kalau untuk mic todong itu cukup segini. Jadi kalau reporter stand up itu cukup di sini. Itu ada standar dari Dewan Pers ya, dari broadcast, standar broadcastnya itu mic tuh harus ada di dada. Jadi kalaupun kita wawancara sama orang, jaraknya tuh segini. Jadi jangan begitu, jangan menutup mulut atau menutup wajah setengah dari yang diwawancara. Gitu. Jadi segini aja. Jadi bagaimana? Jadi tangan kita pun seperti ini. Tidak boleh menutupi mulut dari yang diwawancara dan tidak boleh menutupi, harus ada jeda. Jadi itu untuk audio seperti itu karena sudah langsung direkod ke kamera, itu audio pasti dipastikan masuk kecuali kabelnya itu bermasalah, kemudian yaitu masalah teknis berarti ya Bu ya, lebih ke masalah. Iya masalah teknis itu. Tapi kalau untuk secara garis besar untuk mic todong itu sensitifnya bagus, jadi jarak segini itu sudah masuk suaranya. Nah, kalau misalnya untuk audio di quiz, sama juga seperti ini, dan kalau misalnya kita gunakan di penonton, kita di sini. Nah, saya duduk di sini penonton, dari jarak 1 meter itu udah kedengeran, jadi tercover semua suara penonton sampai ke belakang tuh. Berarti benar-benar mic-nya yang sensitif berarti Bu ya? Iya, mic-nya itu yang sensitif. Jadi kalau misalnya agar tidak noise gitu, semakin sensitif mic-nya, semakin harus hati-hati kita menggunakannya. Sama kayak mic boom itu kan. Jadi mic boom itu kan ditutupi sama kain pel, apa tuh yang bulu-bulu itu? Nah, bulu-bulu itu jadi hanya akan mendengarkan audio yang akan dikeluarkan dari talent itu sendiri. Jadi atmosfer di luar sana tuh nggak akan kedengeran. Jadi itulah fungsinya kalau misalnya kita mau bikin iklan atau syuting sinetron atau apa, kita gunakan mic boom itu. Jadi atmosfer di luar itu nggak akan kedengeran sampai ke TV. Jadi pas record itu nggak akan bocor gitu. Itu kan untuk suara dari manusia Bu ya. Tapi kalau misalnya menurut Ibu untuk alat musik akustik itu mic todongnya bagaimana untuk alat musik akustik sepengetahuan Ibu? Sama aja. Jadi kalau misalnya kita ada grup akustik itu di masing-masing alat musiknya itu diisi mic todong. Jadi kajon sendiri, kemudian gitar sendiri, kemudian kendang sendiri seperti itu. Jadi tercover semuanya. Tapi kalau misalnya terbatas gitu mic todongnya, kita letakkan mic todong itu di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya antara kajon sama kendang misalnya, atau kajon sama gitar, kita letakkan di tengah-tengahnya. Yang mana lebih peka suaranya, yang mana lebih keras suaranya, itu dia agak menjauh, bisa dipakai untuk berdua mic todongnya. Berarti bisa disetting ya berarti Bu ya? Kalau agak kecil suaranya itu bisa digunakan untuk satu mic, untuk satu alat musik. Oke, baik. Dapat. Terus lalu untuk pertanyaan yang terakhir, nah ini untuk yang lebih khususnya Bu, baru untuk spesifik untuk acara Kuis Pakis Bali. Jadi bagaimana teknik pengaturan mixing terhadap ekualisasi audio alat musik akustik dengan mic todong di Bali TV pada penampilan yel-yel dalam acara Kuis Bali TV?
Kalau untuk penampilan yel-yel kan kita tidak menggunakan mic todong ya, hanya menggunakan clip on. Jadi yang seperti saya pas pembukaan tadi bilang, itu clip on yang digunakan oleh ketua tim itu akan mengcover audio yang di sekitarnya gitu. Jadi peserta itu, nah nanti yang akan mengatur mungkin ketika di lapangan kan pasti kedengeran yang pegang clip on paling keras kan. Nah, tapi ketika proses editing, ketika proses switch di audio man-nya itu diturunkan gitu loh. Ada beberapa item yang diturunkan sehingga semua suara itu sama ketika sudah di TV. Lalu fungsi yang untuk yang mic boom yang di bawah itu, yang deket panggung itu Yang apa? mic boom yang di bawah yang kecil itu Iya. untuk mengcover semua audio yang ada. Jadi kayak backupnya dari dari clip on yang dipakai peserta. Jadi backup dari audio dari akustik itu. Jadi ya kalau misalnya ada yang bawa bupek itu lo kendang itu rolling atau apa, selain dia beberapa didekatkan ke yang menggunakan clip on, beberapa didekatkan ke mic boom yang di bawah itu. Oh. Ya. Jadi untuk mengcover keseluruhan berarti mic boom itu berarti ya Bu ya? Ya, jadi contohnya ya kalau kita mengambil audio yang banyak kayak grup seperti itu, kita cukup gunakan satu clip on yang di bawah aja untuk audio yang merata. Jadi tidak ada suara yang lebih tinggi atau tidak ada suara yang lebih rendah. Jadi semuanya tercover merata dengan menggunakan mic boom itu karena itu mic-nya sensitif dia. Gitu. Jadi atmosfernya semua naik. Makanya ketika menggunakan mic boom itu di luar yang grup itu dilarang berisik. Iya. Seperti itu. Jadi dilarang, hanya anggap ya vokal grup lah ya. Dia duduk manis, kemudian tidak ada yang pakai clip on, hanya menggunakan mic boom itu yang di bawah itu. Jadi kayak kru atau penonton atau apa tuh nggak boleh berisik sama sekali. Fokus untuk audio yang ada di grup itu aja. Tuh. Begitu. Ya. Untuk menanggapi yang tadi kan Ibu sempat berkata kan untuk setiap alat musik akustik itu kan ya dipasang mic ya, berarti mic todong kan Bu. Nah, Ya. pada acara Quiz Pakis Bali kemarin, kenapa kok pada saat penampilan ya itu kan ada alat musik akustiknya Bu? Kenapa tidak dikasih mic todong satu-satu gitu Bu untuk alat musik akustiknya? Oh, tidak ada mic todong karena kita sudah fokus dengan menggunakan mic boom yang di bawah itu dan clip on yang digunakan sama ketua timnya. Ya, jadi ketika kita tidak menggunakan mic di masing-masing itu kan itu akan mengganggu gerak mereka kalau kita pakaikan mic todong. Karena mereka juga harus gerak ketika yel-yel itu. Nah, kita sesuaikan audio man itu yang mengatur nanti. Gitu. Jadi saya tinggal menginstruksikan aja ke audionya. Audio man-nya kan checking gitu. Gimana audionya masuk nggak, gitarnya masuk nggak, kendangnya masuk nggak di situ, balance nggak atau apa gitu. Jadi komunikasi seperti itu ketika sudah pas, setelah selesai gladi, kita instruksikan, oh nanti gini gitu. Audionya posisinya di sini, kemudian ini jangan jauh-jauh dari mic boom yang di bawah. Terus yang satu lagi jangan jauh-jauh dari formasi dari ketua timnya seperti itu. Jadi kalau kita yel-yel menggunakan mic todong ya susah. Karena mereka akan dinilai itu gerak dan formasinya. Berarti alat musik itu juga akan bergerak berarti Bu? Iya, jadi karena mereka ikutan yel kan sedapat mungkin semua tim itu bergerak. Kalau ada tanggapan Bu dari narasumber utama, katanya kalau lebih baik itu dia itu menggunakan mic yang digantung seperti itu, tanggapan Ibu seperti apa Bu? Kalau zaman dulu mic digantung tuh memang familiar dipakai, jadi kayak drama gong, pernah nggak nonton drama gong, arde, itu mic digantung tuh memang lebih efektif dia. Gitu. Karena dulu juga memang clip on kan masih keberadaannya masih belum familiar juga gitu. Jadi mic gantung itulah yang digunakan. Namun karena tidak begitu sensitif, jadi talent itu akan mencari mic itu kalau mau ngobrol. Jadi ketika dialog dimulai, mereka otomatis harus mencari mic yang digantung itu. Ya, kalau di luar mic gantung itu suaranya tidak akan balance, jadi mengecil, kemudian ketika mendekat mic dia membesar suaranya kan. Jadi kayak dari jauh
mendekat, ya seperti itu jadinya kalau pakai mic gantung. Coba deh perhatikan drama-drama gong di YouTube Tempo dulu, pasti banyak mic yang digantung. Jadi ketika ada dialog, peserta pemain satu ke pemain kedua itu pasti mencari arah di mana mic gantung itu berada. Ketika mengejar untuk menuju mic gantung, dia sudah berteriak, teriakannya akan berbeda ketika dia ngobrol ketika di bawah persis mic gantung. Oh, begitu. Iya, jadi kalau misalnya audio oke, lebih baik memang menggunakan clip on yang sama, jadi semua balance suaranya. Tuh. Lalu ada sebenarnya nih juga saya juga ingin tanya, sebenarnya ini pertanyaan dari saya sih Bu. Kenapa acara kuis Pakis Bali kemarin itu di ruangan terbuka Bu? Bukan karena di ruangan terbuka atau di mana ya, tapi itu by request dari Ibu Gubernur sendiri, karena harus dilaksanakan di Bali TV. Nah, karena studio yang paling luas di Bali TV adalah di Wantilan, itu kita adakan di sana. Gitu. Karena itu konsepnya kan mengikuti Banjar Bali Quiz kan, yang ke Banjar-Banjar itu yang memang di tempat terbuka. Gitu. Di samping itu kita memang nggak punya studio yang luas seperti yang di Bali TV kan, studio 1, 2, 3 yang di atas kan semuanya kecil-kecil. Iya, memang iya. Gitu. Berarti juga request dari Ibu Gubernur berarti ya Bu ya? Iya, harus diadakan di Bali TV, dan memang di Wantilan itulah satu-satunya tempat yang memang memadai, mencukupi untuk program tersebut. Cukup panjang Bu, nggak sadar. Tapi direkod kan? Direkod Bu. Oh ya udah, poin-poinnya aja pakai. Intinya mic boom itu bagus, menyesuaikan. Intinya menggunakan mic todong itu sesuaikan dengan jumlah yang akan menggunakan mic. Kemudian untuk mic boom itu untuk mengcover lebih banyak talent segitu ininya. Tapi poinnya. Yang tadi Ibu katakan mengenai setiap alat musik itu harus dikasih mic, itu sebenarnya juga salah satu pendapat hipotesis awal saya Bu sebenarnya. Jadi itu kalau ini ya, kalau pementasan ya. Iya. Jadi kita kan ada Samatra Artis Bali tuh programnya itu. Jadi satu grup band yang kalau memang kita tidak ingin repot-repot harus kabelnya kemana-mana kayak gitu, bawa drum kan mesti pakai listrik juga, bawa melodi, ritme segala macam yang memang menggunakan listrik, harus ngecek sound segala macam yang membutuhkan waktu yang banyak sebelum syuting gitu loh. Jadi kita biasanya syuting itu menggunakan akustik dari drum kajon, kemudian gitar bolong, seperti itu. Nah, untuk mensiasati tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan waktu yang banyak, digunakanlah mic todong itu di setiap alat musik. Begitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu lihat di TV gitu, home bandnya itu yang menggunakan alat simpel, lihat aja pasti drummernya itu menggunakan kajon, bukan menggunakan drum komplit. Berarti bisa terlihat berarti ya Bu ya sebenarnya ya? Mic-nya? Iya. Nggak masalah, kan ada stand mic-nya, nggak masalah, itu memang natural aja. Justru yang tidak menggunakan mic itu harus diperhatikan, dia itu direkod enggak atau cuma acting doang gitu. Iya, dikira bisa lip sync gitu berarti Bu. Ya, lip sync aja gitu. Oke. Banyak pembelajaran Bu juga. Dapat banyak saya Bu, serius dapat banyak. Iyalah, biar nggak rugi kamu PKL di Bali TV. Tapi yang Ibu katakan tuh emang dengan narasumber utama tuh emang saling mendukung sih Bu juga. Jadi emang buat benar-benar untuk pembelajaran sebenarnya sih Bu gitu. Ya, kalau saya sama narasumber utama kan memang selalu berkoordinasi dulu sebelum apa-apa. Saya mau ini, biasanya kan saya banyak request tuh. Jadi saya cross check ke dia dulu, kamu bisa nggak menyanggupi permintaan saya? Kalau case-nya seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan? Kamu ada nggak? Kamu bisa nggak memenuhi nggak alat-alat yang kita punya? Kemudian jumlah SDM atau jumlah teknik yang kita gunakan tuh cukup nggak menggunakan alat-alat? Biasanya seperti itu. Berarti juga perlu komunikasi sebenarnya juga berarti Bu antara. Ya, itu deh kerjanya sama tim tuh harus koordinasi dulu biar kita maunya apa, dia bisanya apa, itu biar nyambung gitu. Oke. Baik Bu, cukup sekian untuk pertanyaannya dan terima kasih Bu.